Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penguji, perkenalkan nama saya Titin Haryati SPD, Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Pendelpat Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja berupa layanan konseling individu menggunakan pendekatan behavioristik dengan teknik self management. Berikut video layanan konseling individu yang sudah saya laksanakan. Mohon masukannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nur. Apa kabar, Nur? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana belajarnya hari ini? Hari ini lumayan seru sih. Lumayan seru. Nah, hari apa nih yang membuat Nur datang ke sini? Begini, Bu. Jadi kan akhir-akhir ini tuh lagi banyak kegiatan. Terus Nur tuh suka pusing gitu, bagi waktunya susah. Teman-teman juga ngerasa gitu sih. Oke, jadi ini lagi susah bagi waktu gitu ya. Nah, untuk hari ini kan Nur datang ke sini nih mau konseling sama Ibu. Nah, sebelumnya kita tetapkan dulu waktunya ya. Sekitar 30 menit sampai 40 menit. Kira-kira cukup nggak untuk Nur? Cukup ya. Oke, nah selama proses konseling ini nanti berlangsung, Ibu berharap gitu ya Nur mau terbuka menceritakan semua permasalahan Nur agar kita bisa mencari solusinya secara bersama-sama ya. Oke, dari yang Nur ceritakan tadi, coba sekarang Nur ceritakan lagi lebih detail apa yang menjadi permasalahan Nur. Ya, jadi kan Bu, sekarang tuh banyak banget kegiatan. Aku kan ikut udah kegiatan ekskul di sekolah ikut semua. Terus organisasi OSIS juga ikut. Dan terus di kelas juga bentar lagi mau ujian. Jadi banyak yang harus dipersiapin. Jadi kadang-kadang tuh suka kepikiran gitu. Kalau malam tuh nanti nanya-nanya di grup, kayak gimana kayak gitu. Jadi banyak banget lah, Bu. Oke, dan tadi dari yang Nur ceritakan, kan mulai dari kegiatan OSIS juga ya, ekskulnya ikut semua gitu, belajarnya juga gitu kan. Nah, coba sekarang Nur ceritakan dulu ekskulnya Nur ikut apa aja gitu. Nur ikut di Pramuka, Nur ikut di PMR, Nur ikut, terus di OSIS juga ikut, mau daftar jadi anggotanya sih. Oke, itu Nur ikut kegiatan itu memang dari kemauannya sendiri? Kalau dari Pramuka, Nur kan memang dari SD aktif, Bu, cuma di SMP nggak terpilih. Jadi ya udah nggak terpilih ikut kemah itu, Bu. Ya udah, nah kalau di SMA ini memang yang Pramuka Nur pengen banget ikut gitu. Kalau yang di PMR ini baru pertama kali, dan itu juga karena lihat lihat semangat dari kakak-kakak seniornya ngajarin kan waktu itu. Tadinya kan nggak mau ikut, takut juga kan bagi waktunya susah, tapi setelah lihat dari kakak seniornya kayak gitu, kenapa enggak gitu, ya udah ikutan aja. Oke, tadi Nur juga menyampaikan yang PMR-nya Nur baru ikut di SMA gitu ya. Ketika di SMP-nya pernah gitu Nur tahu tentang PMR sebelumnya? Enggak, Bu. Jadi waktu di SMP itu Nur masih takut ikut kegiatan kan, ikut ke organisasi itu masih takut, masih malu-malu kayak gitu. Setelah di SMA ini baru ikut-ikutan, sekalian nambahin pengalaman juga. Jadi di SMP-nya memang belum ada PMR ya? Ada, cuman Nur nggak ikut. Jadi nggak ikut. Nah, kalau yang OSIS-nya gimana? OSIS juga Nur baru ikut di SMA ini. SMA nih? Ya, di SMP Di SMA ini ikutnya memang dari tahun lalu atau dari sekarang? tahun lalu. Pada tahun lalu memang sudah aktif ya dari kelas sebelumnya ya. Oke, kalau belajarnya gimana Nur? Belajarnya ya seru sih, Bu. Ada kadang rada-rada nggak pahamnya, kadang paham kayak gitu.
tergantung mood sih. Kita tergantung mood. Nah, nanti ketika misalnya ada pelajaran yang nggak dipaham gitu, gimana solusinya dari Nur itu? Nur paling nanti nanya sama teman-teman gitu kan, kayak gimana sih, kayak gimana, kan banyak juga teman-teman yang paham gitu, nanti gantian nanya juga sih. Jadi gantiannya. Biasanya Nur mengerjakan tugas sekolah itu apakah berkelompok atau mengerjakannya sendiri? Kalau Nur ngerjainnya kan sekarang udah pakai Google bisa kan Bu, jadi Nur kerjain dulu sendiri, nanti kalau misalnya udah nggak paham banget baru nanti nanya teman gitu. Oke. Kegiatan belajarnya pernah terganggu nggak gitu gara-gara kegiatan sekolahnya? Untuk akhir-akhir ini sih belum masih Ya. bisa lah. Nah, tadi juga Nur mengatakan juga sekarang mendekati ujian gitu. Gimana persiapan untuk ujiannya? Pusing Bu. Banyak banget itunya, belum lagi nyatet kisi-kisinya aja Nur belum siap, soalnya kemarin juga keluarkan ada keperluan lain, jadi masih banyak yang belum dicatat, masih persiapannya masih kurang lah Bu. Juga belum bahas soal-soal itunya yang udah dikasih tahu gurunya kan, biar besok nggak kaget waktu ujiannya. Jadi belum ada persiapan. Belum ada persiapan sama sekali. Nah, itu penyebabnya belum ada persiapan. Ada nggak kegiatan Nur itu di luar jam sekolah yang membuat hal itu belum sempat Nur lakukan? Ada sih Bu, kan Nur kadang itu di lapangan Bu, bantuin kakak gitu buat apa namanya, jualannya. Nur kan itu buat teman-teman paket sih. Dan jadi bantu kakaknya jualan. Iya. Nur jualannya memang setiap hari. Kalau hari Minggu libur Bu. Hari Minggu libur. Kalau misalnya itu dari membantu kakaknya, kegiatan eskulnya apakah menjelang ujian ini tetap jalan? Eskulnya menjelang ujian ini tetap jalan sih Bu. Tapi nanti ada breaknya itu nanti dari pembinanya. Gitu. Kalau sampai hari ini masih jalan, tetap jalan sih. Nur mengatakan kalau di hari Minggu Nur libur jualannya. Kalau misalnya kegiatan eskulnya ada nggak juga dilakukan itu di hari-hari lain? Kemarin ada sih Bu, kan hari Minggu kami tuh ada persiapan buat menyambut hari Ibu sama menyambut Nilai Isda. Nah, jadi di eskul PMR kami buat acara gitu, di keliling pasar gitu, minta sumbangan, nah kayak gitu. Terus nanti hasilnya buat hari Ibu itu tadi udah ada rencananya gitu kan Bu. Udah kami udah rencana mau buat spanduk kayak gitu. Nanti ada tanda tangan dari ibu-ibu, para ibu semuanya itu nanti di sana. Terus nanti juga udah ada karangan bunga juga buat ibunya kayak gitu, dari anggota PMR kayak gitu. Terus kemarin juga hari Senin juga ikut di pasar 1A kan. Nah, jadi kami keliling 2 pasar. Itu belum siap sih Bu, rencananya kami mau ke pasar 1B sama pasar 3B, tapi karena mau ujian jadi dipending dulu, 2 pasar dulu yang difokuskan. Oke, berarti udah 2 pasar di jalan itu ya. Nah, ketika kalian melakukan kegiatan di luar seperti itu, sampai jam berapa gitu aktivitasnya berlangsung? Kalau kemarin yang di pasar Pendalian itu cuma 2 jam sih Bu, dan itu harganya lumayan. Jadi lebih cepat ya? Iya, kalau di pasar Pendalian kan tutupnya juga cepat Bu, jadi kami ngejar waktu juga. Kalau yang di pasar 1A kemarin, karena kami sekolah dulu, jadi pulang sekolah baru kami ke pasar 1A. Tutupnya kan sore Bu, jam 4 gitu baru tutup, jadi masih bisa lah. Dan kemarin juga ada kejadian Bu, kami nggak pulang aturan udah selesai. Iya. Karena kontak Honda teman kami hilang, jadi kami di keliling pasar dulu nyariin baru balik. Dan itu Kak Diki udah nyampe di Pendalian buat ngambil serepnya. Akhirnya ketemu. Ada kejadian lucu juga ya, selama kegiatan tadi juga ada kejadiannya sampai kuncinya hilang gitu ya, menghabiskan waktu lebih lama. Nah, itu kemarin sampai jam berapa acaranya? Kemarin itu kami sampai rumah jam 5 kalau nggak salah Bu. Rumah jam 5 ya. Gimana rasanya ketika ada sore nyampe rumah?
capek banget Bu. Dan itu sampai rumah juga kamar berantakan belum diapa-apain, tapi untungnya dia sampai rumah mana sih tidur sih capek. Jadi nggak bantuin kakak juga untuk jualannya? Enggak. Udah bilang sih. Udah bilang diizin duluan ya. Oke, kalau malamnya gimana? Apa memang langsung tidur sampai paginya? Ada persiapan untuk tugas besoknya nggak gitu? Kalau tadi malam tuh Nur ketiduran dari pulang kegiatan sampai maghrib kan. Nah itu kebangun sih, udah bangun. Terus lihat grup juga, ternyata udah pada ribut nanyain ada tugas apa enggak kayak gitu. Dan kebetulan Nur udah siap sih kalau tugas buat besok, jadi udah tenang. Tapi udah itu Bu, udah selesai pun mereka tetap, Nur ada tugas enggak kayak gitu. Masih sering ditanya Masih, ya. Dan gimana perasaan lo ditanya-tanya kayak gitu di grup sama temannya? Ya kadang ya capek juga, pusing gitu jelasinnya, padahal udah detail Bu jelasinnya tapi masih juga nggak paham. Terus nanti terakhir ya VN, kalau nggak nanti nelpon, nah itu baru paham. Oh, jadi pernah sampai ditelepon sama temannya gitu Iya. tugas. Oke, kalau misalnya besoknya sampai di sekolah tetap ditagih nggak bagi yang nggak siap soalnya? Apa tugas-tugasnya? Nanti karena kami itu kadang di grup tuh udah ribut kan Bu malamnya, jadi rata-rata sih udah siap kalau udah sampai di sekolah, jadi udah itu. Oh, jadi nggak ditanya lagi sampai sekolah ya? Ya, dari cerita Nur tadi sekolahnya gitu ya, tentang belajarnya gitu ya. Gimana selama kegiatan dari sekolahnya dari pagi hingga siang itu selama keadaan sekarang gitu ya, kan masih terbatas nih belajarnya gitu, lancar nggak? Kalau untuk sekarang kayak ngerasa kurang gitu kan Bu, jadi kan waktunya cuma 1 jam. Nah itu materi kadang belum habis, jadi kadang rada-rada nggak paham gitu kalau udah pulang kan nanti udah hilang gitu. Ya, waktu terbatas gitu ya, jadi belum selesai materinya sudah habis waktunya gitu ya. Nanti gimana cara Nur mensiasati gitu hal tersebut? Kalau biasanya Nur nanti kan juga nanya ke teman yang lain yang lebih paham gitu kan. Terus nanti Nur juga nanya ke gurunya langsung sih biar lebih paham juga, biar nggak salah itu juga anggap. Respon gurunya bagus Ya sejauh ini bagus kan. respon gurunya juga bagus gitu ya Nur. Gimana dengan teman-teman Nur gitu yang satu sekolah atau satu kelas, mungkin gimana support terhadap belajarnya? Kalau teman-teman yang lain sih saling support gitu kan Bu, jadi kan Nur juga kadang suka ngingetin gitu ke teman-teman, teman-teman kayak gini, jadi waktu Nur lupa kayak mana sih we? Kayak gini loh Nur, nah kayak gitu saling bantu aja di kelas tuh, suka kompak kayak gitu. Nanti kan kami ada grupnya, grup ke cewek-cewek gitu. Nah jadi nanti udah janjian tuh, kalian bawa ini nggak bawa lah, yaudah yuk kompak kayak gitu. Memang kompak di kelasnya ya. Iya. Sejauh ini belajarnya juga lancar ya sama teman-temannya. Oke, kita kembali membahas tentang kan sekarang udah mau dekat ujian nih. Pada jadwal Nur juga pada gitu ya kan. Dalam beberapa hari terakhir tadi juga Nur mengatakan ada kegiatan. Gimana cara Nur membagi waktunya gitu dari kegiatan Nur dalam seharinya? Jadi kalau itu Bu memang udah disiapin gitu sih Bu, dan nanti Nur punya catatan kecil gitu Bu buat ingat-ingat semuanya, jadi Nur catat semuanya di situ, nanti apalagi yang mau dikerjain, terus nanti kalau misalnya tugas juga kayak gitu, ada tugas kayak gitu Bu, jadi biar ingat. Jadi Nur kan suka lupa Bu, salah apa tuh lupa gitu, jadi udah mau tengok lagi catatannya, oh ini udah, oh yang ini belum, kayak gitu. Oke, membuat catatannya ya dari kegiatannya. Jadi walaupun udah buat catatan kayak gitu pun Bu kadang suka lupa sih Bu, lupa juga pada udah dibuat padahal tapi lupa, terus nanti malah paginya jadi keteteran, jadi susah gitu Bu, nanti sibuk yang ini belum, yang itu belum, jadi bingung sendiri. Kalau jadi itu ya kegiatan juga sering dilupakan karena memang ada. Nah itu terganggu juga tidak dengan aktivitas Nur di pagi harinya menjelang sekolah gitu, berakibat nggak, entah misalnya mungkin pernah ke sekolah gitu?
Kalau itu kadang terlambat sih Bu, apa namanya? Karena paginya kan telat bangun jadi terlambat. Dan kalau ke sekolah itu sama siapa? Terus sama teman. Sama teman, jadi nggak bawa kendaraan sendiri nggak? Oke. Rumahnya jauh nggak gitu ya di sekolah? Enggak jauh-jauh kali sih. Berapa meter tuh? Jadi dari rumah Nur ke sekolah tuh nggak terlalu jauh juga sih, karena udah tiap hari kan Bu, 2 kilo lah kira-kira. Sekitar kilo dari rumah ya. Nur di rumahnya tinggal sama siapa? Kalau Nur, jadi kan orang tua Nur itu merantau. Nah, jadi di sini Nur tinggal sama kakaknya ayah Nur. Jadi tinggal sama kakak ayahnya ya. Oke. Gimana apa namanya dukungan orang yang tempat Nur tinggal gitu terhadap sekolahnya? Dukung banget sih Bu, pada support juga. Juga nanti kalau Nur lupa nanti diingetin kayak gitu. Jadi Nur merasa nyaman tinggal sama mereka. Nyaman. Dari cerita Nur tadi, nah sebenarnya apa gitu yang membuat Nur yang menjadi permasalahan Nur gitu? Jadi ya itu tadi Bu, kan Nur juga udah banyak kegiatan kayak gitu, susah bagi waktunya, ikut ini ikut itu, terus nanti belum lagi di grup kelas tuh banyak yang nanya-nanya Nur gimana kayak gitu, nanti suka gelagakan sih Bu, susah gitu. Oke. Nah sejauh ini dari kegiatan Nur yang padat itu ada nggak gitu sih di sisa diselipkan itu waktu gitu mungkin apa namanya mengerjakan tugasnya gitu atau yang sekarang sudah mendekati ujian gitu kan menyelipkan belajar dari kisi-kisinya dari mereka guru gitu. Kalau untuk sekarang kadang ya kalau memang lagi nggak ada ngapa-ngapain, oh iya ini aku belum kayak gitu Bu, tapi untuk sekarang tuh memang padat banget Bu, jadi belum ada waktu buat baca kisah-kisahnya. Jadi belum ada waktu ya. Gimana nanti kira-kira berhasil kan nanti ini ujiannya kalau seperti itu? Insya Allah Bu, cari itu nanti juga cari dari waktu yang pas lah buat ngerjain kisi-kisinya, buat baca-baca lagi kayak gitu. Nah dari cerita Nur tadi juga gitu ya kan banyak kegiatannya apa memang sejauh ini Nur sanggup gitu untuk melaksanakannya apa gimana? Awalnya Bu memang rasanya nggak sanggup gitu, jadi Nur juga kadang cerita sama orang tua Nur kan capek nggak sanggup kayak gitu, terus tapi dia itu sih disemangatin lagi ya, kayak gimana namanya juga sekolah kayak gitu. Ya udah, ya awalnya memang kaget Bu, tadinya kan nggak kayak gini, tadinya kan daring Bu, jadi kalau daring kan lebih santai, nah ini banyak kegiatan kayak gitu jadi lebih stres gitu. Jadi, tapi sekarang udah lama-lama udah kebiasa sih. Jadi sekarang terbiasa gitu ya dengan kegiatan yang padatnya. Nah nanti gimana nih kira-kira oh ya tadi juga Nur mengatakan membantu kakak gitu ya. Oke lah dalam 2 hari ketika ada kegiatan TPM Nur bisa izin sama kakaknya kan. Jadi nanti gimana ketika ujian apakah tetap membantu kakaknya jualan atau mau fokus ke ujiannya? Nur mau fokus ke ujiannya dulu sih Bu, soalnya buat nilai lapor juga nanti kalau nggak bisa ngerjainnya pening sendiri. Itu nanti udah mulai dibicarakan sama kakaknya? Belum Belum. Nanti itu nanti dibicarakan, tapi kakak kalau misalnya Nur ada tugas atau apa gitu nanti dia maklum Ya sama kegiatan gitu. Oke. Nah dari permasalahan Nur tadi Nur berarti susah membagi waktunya gitu ya. Nah sekarang coba apa yang sebenarnya menjadi prioritas Nur itu dari semua kegiatan yang Nur ceritakan tadi, mulai dari kegiatan sekolah, kegiatan membantu kakaknya jualan gitu ya kan, belum lagi eskolnya. Sebenarnya apa sih yang sekarang yang ingin Nur prioritaskan gitu? Kalau sekarang sih Nur ingin prioritaskan di
di kelas, terus nanti di kegiatan ekskul juga Nur pengen aktif gitu. Kan Nur juga baru di sini aktifnya, di SMA SMP belum kayak gini. Oke, yang pertama Nur nanti akan memprioritaskan kegiatan di kelasnya, berarti termasuk persiapan untuk ujiannya gitu ya. Yang kedua tadi yang menjadi prioritas Nur kegiatan ekskulnya. Nah, yang dari yang dua Nur sampaikan tadi, ada lagi nggak prioritas Nur yang lain? Ada sih Bu, sebenarnya bantuin kakak itu juga prioritas Bu, kan lumayan buat tambah-tambah uang paket. Terus juga Nur juga lagi nabung nih, banyak rencana. Dan di kegiatan PM Eskul itu kan kami juga ada rencana mau liburan bareng gitu Bu, biar refreshing gitu habis ujian. Jadi lagi ngumpulin duit juga sih sekarang. Oke, itu tadi yang disampaikan yang akan diprioritaskan gitu ya. Nah, dari kegiatan sekolahnya, persiapan ujiannya gitu, nanti kita kupas satu-satu gitu ya kan, dari ketiga prioritas Nur. Dari ketiga prioritas yang Nur sampaikan tadi, ada nggak sih kegiatan lain yang Nur lakukan gitu? Entah misalnya pulang sekolah ngapain gitu kan, selain kegiatan yang Nur ceritakan tadi. Nggak ada sih Bu, itu aja karena kan udah padat jadi nggak tahu ngapain lagi kan. Ya udah ya dijalanin semuanya gitu, di satu-satu diselesaikan kayak gitu. Jadi sejauh ini tidak ada itu misalnya entah pergi sama temannya gitu kan? Kalau pergi sama teman itu pun karena kegiatan. Karena kegiatan memang yang diprioritaskan gitu ya. Nah, dari yang apa tadi yang disampaikan di masa belajarnya itu yang persiapan ujian, gimana perasaan Nur itu ujian semakin mendekat? Ya panik Bu, deg-degan juga iya. Waktu udah mepet, persiapan belum ada. Kalau tahun kemarin kan daring, jadi masih bisa santai. Nanti jam segini baru kayak gitu. Dan itu pun masih bisa lihat kan Bu. Jadi masih santai gitu waktu daring. Tapi waktu tatap muka ini lah jadi panik Bu, jadi nggak kontrol gitu lah Bu. Terus kan di tatap muka ini besok juga pakai sistem Android. Nur juga mikir bisa nggak ya, soalnya tahun kemarin pakai Android juga susah Bu, ribet, harus pakai laptop kan tahun kemarin itu Bu, karena HP Nur nggak bisa nyambung di server sekolah. Tahun ini entahlah. Oke, lumayan deg-degan ya mendekati ujiannya. Itu sebenarnya kamu kira-kira apa sih gitu yang membuat kita deg-degan sebelum ujian itu sebenarnya apa? Ya takut nanti nilainya kayak gimana, soalnya besok tuh pas di sistem Android katanya nilainya udah bisa nampak gitu kan Bu. Nanti kalau nilainya rendah kayak gimana? Itu sebenarnya ya itu kan nilainya rendah itu akibatnya kan nilainya rendah. Sebenarnya apa sih yang membuat hal itu bisa terjadi gitu? Ya nggak tahu kenapa sih Bu, ya kayak gitu aja pokoknya. Dari dulu memang Nur kayak gini, kalau udah mau ujian tuh pasti panik. Nanti yang ini belum, yang itu belum. Terus nanti kalau udah mendekati pas pembagian lapornya kayak gitu, nanti saling tanya-tanyaan tuh sama adik di sana. Adik kayak gimana dapat berapa kayak gitu kan. Terus nanti kalau Nur di bawahnya adik, nah pasti malu. Pernah tuh Nur dapat 2, adik dapat 1. Itu dari pengalaman Nur hasil ujiannya ya. Prestasi Nur selama di SMA ini gimana? Masalah prestasi di awal daring, prestasi Nur sih ya masih 10 besar, cuman nggak ada juara kan Bu. Dan itu ibu langsung, kok enggak sih Mbak kayak gitu, ya kayak gimana orang daring kayak gini susah ribet nyari informasinya kayak gitu. Terus setelah semester 2-nya ya alhamdulillah sih Bu bisa meningkat lagi. Karena kan waktu yang di daring pertama, di semester pertama itu kan belum ada HP, jadi masih susah Bu. Kan waktu itu juga kerjasama sama
aktivitas sama ada makan. Terus kalau yang di semester ini udah ada, jadi alhamdulillah kemarin sih dapat juara. Dapat juara berapa? Kemarin dapat juara 2. Alhamdulillah ya dapat juara 2. Itu dari kegiatan belajarnya gitu ya, dari mulai daring hingga sekarang sudah mulai terbatas ya. Kegiatan eskulnya tadi juga sudah Anda ceritakan. Nah, dari semua permasalahan dan yang Anda prioritaskan juga sudah disampaikan. Nah, sekarang coba kita cari gitu apa sih alternatif yang bisa dilakukan supaya belajar juga tetap jalan, OSISnya juga kegiatan eskulnya jalan gitu kan, jualannya juga bisa membantu kakaknya gitu. Nah, sekarang coba gitu apa kira-kira yang bisa kita ambil pelajarannya supaya hal tersebut tetap kita lakukan gitu. Kayaknya nanti bakalan kayak lebih sering sharing aja gitu ke teman biar sama-sama cari jalan keluarnya gitu. Soalnya teman-teman juga sering ayolah kayak gini, ayolah kayak gitu, banyak rencana kayak gitu, terus nanti cari bareng-bareng gitu. Oke. Sejauh ini ada nggak kan ada tuh tadi diceritakan juga sudah dikasih kisi-kisi di dalam ujian itu, pernah nggak sih udah dibahas sama temannya gitu? Nah, iya itu nanti ada Bu, apa namanya, kan misalnya Nur belum siap kisi-kisinya, jadi teman Nur udah ada siap, terus nanti kami saling tukar jawaban aja, ini yang ini loh, yang ini kayak gitu, saling apa namanya kerjasama gitu buat kisi-kisinya biar cepat selesai semua gitu. Oke, dibagi-bagi tugasnya gitu ya sama kawannya, jadi kisi-kisi yang tadi diberikan lagi mapel. Oke, itu juga salah satu yang bisa dilakukan gitu ya untuk persiapan ujiannya. Nah, gimana nanti persiapan dengan eskul gimana dengan kegiatan eskulnya menjelang ujian ini gitu? Oh, menjelang ujian ini kan kata pembinanya bakalan libur gitu Bu, biar fokus ujian dulu. Jadi ya udah agak tenang sedikit sih Bu, kan eskulnya juga nggak ada lagi pas ujiannya. Terus nanti setelah ujian juga nanti ada refreshing. Jadi udah udah nggak terlalu panik lagi sih. Itu eskulnya kegiatannya berapa kali dalam seminggu? Itu seminggu sekali Bu. Pramuka sekali, PNS sekali gitu. Di hari yang berbeda? Beda. Kalau sama nggak bisa Bu, nanti pulang jam berapa? Oke. Berarti memang beda gitu ya. Pernah nggak sih acara eskulnya terganggu, acara belajarnya terganggu gara eskul itu? Pernah. Pernah sih Bu, jadi kan pernah waktu itu ada acara eskul atau eskul PNL atau pramuka waktu itu Bu. Jadi karena ada tanggung jawabnya di situ, jadi Nur terpaksa harus izin dulu kan sama guru yang ada di kelas buat keluar. Jadi Nur pas masuk lagi ke kelas itu apaan sih yang dibahas kayak gitu, nggak ngerti. Terus nanti baru nanya lagi sama teman-teman, oh kayak gitu. Jadi pernah ketinggalan pelajaran Pernah. karena eskul itu. Gurunya marah tidak? Kalau gurunya sih enggak. Sejauh ini nggak pernah ditegur karena terlalu sibuk dengan eskulnya. Belum. Belum. Oke. Nah, kan itu tadi Nur bilang kalau eskul itu penting kan Bu. Nah, terus kalau belajar juga lebih penting. Kan di sini dituntut banget buat aktif dalam berbagai kegiatan. Nah, jadi Nur bingung juga kadang. Tapi Nur pengen di kelas aktif, di luar juga aktif. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ya seperti yang disampaikan tadi gitu ya, eskul penting, baca juga penting. Jadi gimana sebenarnya? Kalau untuk sekarang mungkin Nur milih yang di kelas aja dulu lah, bukan bentar lagi juga mau ujian, persiapan belum ada, malah lebih deket sama teman-teman dulu lah biar lebih enak sharing buat juga udah
bakalan mau sharing sama teman-teman gitu Bu. Nah terus juga mau jalanin yang catatan kecil Nur tadi itu kan Nur juga sering lupa, jadi lebih disiplin lagi biar nggak lupa gitu. Oke, jadi nanti Nur akan lebih disiplin lagi gitu ya menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah Nur lakukan gitu ya. Ya karena ini memang mendekat ujian lagi ya, minggu depan dah ujian semester. Oke, dari semua permasalahan tadi Nur sudah menceritakan gimana awalnya gitu ya, permasalahan Nur mulai dari belajarnya, ekskulnya, bantu kakak di rumahnya serta kegiatan Nur juga di rumah gitu ya kan. Oke. Nah dari semua permasalahan Nur tadi Nur juga sudah memprioritaskan mana saja yang akan Nur utamakan gitu ya, mulai dari belajarnya dulu, baru ekskulnya, baru bantu kakaknya. Nah kapan nih Nur akan mulai melakukan rencana-rencana yang sudah Nur lakukan tadi, yang sudah Nur buat gitu? Kalau itu paling nanti ini Bu, pulang sekolah kan gitu juga ada juga nanti saling, jadi rencananya nanti itu juga pulang sekolah Bu bakalan sharing juga, share di grup kan kayak gimana baiknya biar bisa sama-sama buat ngerjain kisi-kisinya atau bahas kisi-kisinya biar itu lagi. Terus nanti juga misalnya kalau di grup kan susah juga Bu, kadang mereka nggak paham juga. Nah jadi nanti mungkin buat rencana tentuin di hari apa gitu yang pada bisa semua biar ngerjainnya bareng gitu, nanti dibagi aja yang ini ngerjain ini, itu ngerjain itu gitu. Oke, jadi itu ya rencana Nur untuk membahas kisi-kisi yang ada di dulu menjelang ujian ini. Nah kira-kira kapan nih gitu Ibu yang bisa melihat perkembangannya? Apakah itu yang udah dilakukan atau belumnya gitu? Kalau yang tadi itu belum dilakuin sih Bu rencananya, tapi hasilnya nanti habis ujian. Oke, nanti Ibu lihat nanti ya perkembangannya, nilai kamu ketika ujian gitu ya. Oke, dan Ibu harap dari semua yang sudah kamu ceritakan tadi dan juga solusi yang sudah kita dapatkan pada pertemuan hari ini, Ibu yakin jika kamu memang melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh dan disiplin, Ibu yakin kamu bisa melewati ujiannya dan mendapatkan nilai bagus gitu ya. Amin Bu. Jadi tetap semangat ya untuk membagi waktunya supaya sekolahnya apalagi belajarnya tidak terbengkalai gitu ya. Oke, sepertinya untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu gitu ya karena waktunya juga sudah habis. Mudah kita cukupkan dulu. Ibu berharap sekali supaya Nur lebih baik lagi ke depannya dalam beberapa waktu. Dan sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.